Komedian Enty Sutisna alias Sule akhirnya angkat bicara perihal pandangan publik terkait putrinya yang santer diberitakan sebagai salah satu penyebab runtuhnya rumah tangganya dengan Natalie. Dalam video yang ramai diperbincangkan tersebut, Sule pun meminta kepada warganet untuk tidak lagi membawa-bawa nama putri dalam permasalahan rumah tangganya. Lantas, bagaimana pakar melihat ekspresi yang ditunjukkan Sule? Belum selesai proses perceraiannya dengan Sule, Natalie Hosjer rupanya sudah dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan beberapa pria, seperti Ustadz Kashifer hingga Angga Wijaya. Lantas apa yang membuat Natalie dijodohkan dengan pria-pria tersebut? Lantas, bagaimana pula tentang kabar Sule yang dijodohkan dengan Kalina? Sejak resmi menggugat Sule ke Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi pada 5 Juli lalu, sosok Natalie Hosjer makin hari nampak makin cantik. Tak jarang, warganet pun bahkan memuji kecantikan ibu dari Atzam ini. Lantas, seperti apa usaha Natalie yang kini harus berjuang untuk dirinya dan juga putra kecilnya Atzam? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Proses perceraian komedian Enty Sutisna alias Sule dengan sang istri Natalie Hosjer memang sedang dilangsungkan di Pengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi. Di tengah proses perceraiannya, Sule pun membuat video yang kini jadi viral karena terlontar kalimat dari Sule yang meminta kepada warganet untuk tak lagi membawa-bawa nama putri Delina dalam permasalahan rumah tangganya dengan Natalie Hosjer. Ya, sambil berbaring dan tangan diinfus, Sule pun melontarkan kalimat tersebut dengan alasan kasihan terhadap putrinya yang selalu dikambing hitamkan sejak munculnya vlog curhatnya dalam podcast milik Maya Estianty. Sule pun juga menambahkan jika keputusannya untuk bercerai dengan sang istri tidak ada sangkut pautnya dengan sang putri, sehingga tidak ada alasan bagi warganet untuk membawa-bawa nama Putdel dalam permasalahannya dengan Natalie Hosjer. Mau kasih tahu juga buat kawan-kawan yang masih muda, Putri, please ya, stop, please berhenti, kasihan Putri, karena semuanya permasalahan ini bukan karena Putri, ya, itu yang harus kalian katakan, kasihan anak-anak atau apa-apa. Ya, yang jelas kita baik-baik aja tanpa harus menjatuhkan siapapun. Dan kalau yang bertanya apa ini masalahnya, cukuplah, cukup aku dia itu. Aku nggak bisa ceritain ke kalian karena aku nggak mau menjatuhkan orang. Intinya nggak ada kecocokan dan memang udah kesepakatan. Ya, kesepakatan bersama. Pokoknya ada sesuatu yang nggak perlu aku disebutin di sini karena ya ini privacy. Putri Delina ini hanya mengklarifikasi, kalian juga tahu ya. Jadi aku mengklarifikasi, gak ada menyudutkan untuk satu sama lain. Baik, semuanya baik. Ya kita menjalanin aja lah. Yang penting mah tanggung jawab menjadi orang tua. Sejak permasalahan rumah tangganya dengan Natalie Hosjer mencuat, Sule memang jarang memberikan komentar ataupun klarifikasinya terkait apapun permasalahan yang tengah beredar di luaran. Dan atas banyaknya hujatan yang ditujukan pada Putri Delina, Sule pun akhirnya angkat bicara.
Lantas, bagaimana pakar menganalisa ekspresi yang diperlihatkan Sule dalam pernyataannya tersebut? Saya lebih melihat ekspresinya dia itu dalam keadaan tanda petik ya, ketika ngomong kayak gitu itu sakit sih. Sakit tuh bukan sakit tuh ada sakit fisik, sakit psikis gitu. Nah, buat saya ketika dia ngomong dan kemudian ada dia menyeringai sedikit cek gitu, menyeringai gitu, itu menanda bahwa tanda petik dia nahan sakit. Karena saya tidak melihat bahwa dari tadi dia kayak orang lagi kesakitan gitu, ngomong gitu, enggak. Berarti bisa kita simpulkan bahwa sakitnya tuh sakit apa ya, di dalam, sakit hati gitu loh, ketika harus ngomongin soal Putri, kemudian Natalie, yang satu istri, mantan istrinya, yang satu adalah anaknya dari istri sebelumnya, which is itu anaknya dia. Berarti itu buat saya ekspresi nahan sakit itu adalah sakit emosional di dalam. Jadi bukan marah, bukan takut, bukan bingung, enggak, sakit. Jadi rasa sakit itu kita nggak bisa lihat itu nyesel apa enggak, tapi yang jelas sudah kayak gabungan dari berbagai macam perasaan. Jadi bisa jadi karena dia menyesal, bisa jadi karena dia juga plus sedih, bisa jadi juga karena dia marah, plus bisa jadi gabungan dengan dia takut untuk kedepannya gimana nanti. Itu semua kayak digabung jadi satu, karena ini gabungan dari semuanya, rasa sakit. Tetapi yang menarik ketika dia bercerita bahwa ya anak-anak nggak tahu tentang itu, tentang masalahnya gitu ya. Dia itu gini, basahin bibir gitu, yang sebelum-sebelumnya dia nggak lakukan. Basahin bibir itu adalah salah satu penanda nonverbal stres ketika seseorang itu menutupi sesuatu, menyembunyikan sesuatu, tidak menyampaikan sesuatu as it is, apa adanya semuanya, ada yang disensor. Jadi buat saya melihat bahwa sebetulnya Sule berusaha menutup menutup sebuah katakanlah informasi kepada media bahwa anak-anaknya nggak tahu. Padahal menurut saya nggak mungkin anak-anak nggak tahu lah. Udah cukup dewasa, Iki juga udah dewasa, Putri udah dewasa, kan gitu ya. Jadi maksud saya dia cuman ngasih tahu media bahwa anak-anak nggak tahu gitu supaya nggak dilibatkan lagi. Tanda petik Sule kan dalam hal ini minta tolong sebetulnya, dia crying for help. Artinya apa, dia seolah-olah minta tolong, berharap bahwa udah dong jangan libatin Putri lagi dong, gila lo, itu anak gue lo, kasihan dong gitu. Dan buat saya masuk akal seorang ayah berusaha memproteksi putrinya gitu ya, masuk akal. Dan merupakan, saya rasa kalau saya sih ya jadi posisi yang Sule, saya juga akan melakukan hal yang sama. Belum selesai proses perceraiannya dengan Sule, Natalie Hosjer rupanya sudah dijodoh-jodohkan oleh warganet dengan beberapa pria, seperti Ustadz Kashifer hingga Angga Wijaya. Lantas seperti apa hebohnya perjodohan Sule dengan Kalina? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Proses sidang perceraian Natalie Hosjer dengan Sule memang masih berjalan. Meski begitu, rupanya ada-ada saja tingkah warganet yang sudah mulai menjodoh-jodohkan Natalie. Ramai beredar video yang menjodohkan Natalie dengan Angga Wijaya, mantan suami Dewi Persik. Menurut netizen, Natalie dan Angga cocok karena sama-sama dikecewakan oleh pasangan dan juga sama-sama tidak menuntut harta gonogini dalam perceraiannya. Sebelumnya ramai juga Natalie yang sempat dijodoh-jodohkan dengan seorang pendakwa, yakni Ustadz Kashifer. Perjodohan tersebut disebabkan umroh gratis yang diberikan Ustadz Kashifer pada Natalie. Sekarang tuh lagi ramai pada jodoh-jodohin. Kenapa sih? Ih, jangan jodoh-jodohin. Itu Pak Ustadz udah punya istri. Aku deket sama istrinya. Saya melihat Masya Allah ya, fenomena keluarga Mbak Natalie ya, yang dahsyat, yang lagi ada masalah katanya. Ya mudah-mudahan dengan umroh saya berpikir bisa menguatkan, bisa mengingatkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, kalau udah ingat Allah,
akhirnya ya masalahnya bisa selesai. Karena demi Allah nggak ada satupun masalah kita kecuali hanya Allah yang bisa nyelesain masalah kita. Saya demi Allah dengan Mbak Natali bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan apapun. Kami hanya hubungan antara guru dan murid ya, antara orang yang ditanya tentang agama, yaitu aja kedekatan kami, nggak ada lebih dari itu. Ya itu yang saya bisa jawab. Mbak Natali orang yang saya hormati, beliau mu'alaf yang harus sama-sama kita muliakan, yang harus kita bantu, kita support dengan apapun yang kita punya. Saya juga ngisi di channel YouTube Kang Sule, jadi nggak ada masalah saya dengan Kang Sule ya, dengan Mbak Nata nggak ada masalah, ini dibesar-besarkan aja. Saat itu pun demi Allah ya, dan saya pasti kalau ketemu Mbak Natali pun saya ajak istri saya. Selain Natali yang dijodoh-jodohkan warganet, rupanya hal yang sama pun juga terjadi pada komedian Sule yang juga dijodohkan dengan Kalina Oktarani, mantan istri Vicky Prasetyo oleh warganet. Lantas bagaimana Vicky Prasetyo ketika mendengar mantan istrinya dijodohkan dengan Sule? Salah satunya yang menarik adalah di netizen itu menjodohkan mantan istri Abang Kalina sama Kang Sule oleh jodohkan itu. Ya nggak apa-apa, udah bebas-bebas aja. Ya udah lama lah, sebelum jauh banget memang aku kenal sosok Natali sebelum sekarang gitu. Ya itu udahlah, itu kan udah dulu, hal yang dulu lah, hal yang udah lama lah. Kan Natali juga ya aku respect ya, maksudnya Kang Sule juga pertemanannya baik itu sama aku, kita sering komunikasi juga gitu loh, untuk apalagi pernah terlibat berprogram bersama. Terus ya terlepas mereka juga lagi ada masalah atau apapun, aku pikir itu yang dulu lah gitu. Aku memang nggak menutup kemungkinan ya itu pernah terjadi gitu loh, tapi itu suatu hal yang udah lama dulu gitu. Akan menjadi janda, sosok Natali Hosjer memang makin hari nampak makin cantik. Tak jarang warganet pun bahkan memuji kecantikan ibu dari Azam ini. Lantas seperti apa Natali terhadap pujian yang dilontarkan oleh warganet? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Sejak resmi angkat kaki dari kediaman Sule dan menjalani kehidupannya dengan adik-adik dan putra kecilnya Azam, sosok Natali Hosjer memang mulai menampilkan aura yang lebih berseri dari biasanya. Ya, lebih sering tampil dalam acara selebriti yang mengundangnya. Natali juga kerap melibatkan warganet dalam pemilihan beberapa busana yang akan dikenakan olehnya. Seperti terlihat saat Natali meminta warganet untuk memilihkan hijab yang tepat untuk dikenakannya yang diunggah Natali di akun sosial media pribadinya. Kebingungan Natali rupanya dijawab oleh warganet dengan pujian, sehingga membuat Natali pun terlihat berbunga-bunga dengan pujian yang dilontarkan warganet. Nggak paham aku tuh semua diesin. Aku tuh lagi bingung gitu loh yang sesuai dengan bentuk muka aku. Kalau misalnya aku pakai kayak gini, kalau aku senyum tuh kayak kelihatan lebar gitu. Ya udah gini deh, dari semua vote yang kalian udah bilang yes, aku pilih 2 atau 3. Nanti kalian vote lagi ya, jangan semua diesin. Tadinya tuh memang suka hijab yang segi 4, cuma kadang suka meletot gitu, jadi kadang masih belajar juga biar dia tegak lurus tuh mau kehalang sama hidung. Jadi angin yang ada di mulut aku masuknya ke hidung aku,
Jadi aku nyium bau mulut aku sendiri. Di sisi lain, meski banyak pujian yang dilontarkan, Natalie pun juga harus siap menjalani kehidupannya tanpa Sule. Selain itu, Natalie juga harus siap dengan persidangan perceraiannya dengan Sule yang hari ini dilangsungkan dengan agenda pemeriksaan saksi dan bukti-bukti. Memang nge-YouTube gitu, jadi sebelum menikah emang kerjanya di YouTube juga, nyanyi juga, DJ juga, semuanya apapun gitu. Terus sekarang baru bangkit lagi. Terus makasih juga buat kalian, apalagi yang baru-baru subscriber yang baru, yang udah subscribe aku, yang sering nonton aku, terima kasih yang udah support aku. Nanti mau kerja, cari uang, kerja, mau semangat lagi, mau pokoknya semangat lagi, kayak aku tuh kayak lahir kembali lagi gitu. Kayak sebelum menikah kan emang kerja terus, tapi senang gitu. Kalau kerja tuh aku senang, memang apa ya, memang nggak bisa diem. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.